Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Endah Lestari dari kelas 3D Malam, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat tentang materi perkuliahan keempat dari mata kuliah Psikologi Pekerjaan Sosial dalam judul Menerapkan Psikologis dalam Praktik Pekerjaan Sosial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat 3 asumsi dasar dalam pelayanan psikologi, baik dalam teori maupun praktek. Yang pertama, adanya fleksibel, yaitu mempermudah apapun. Yang kedua, ada signifikansi, yaitu adanya hubungan saling terikat satu sama lain. Yang ketiga, adanya penggabungan. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 macam teori psikologis untuk membantu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, ada terapi behavioris. Salah satu terapi yang paling terkenal dalam terapi behavioris disebut sebagai token ekonomi, yaitu memanipulasi kondisi klien sehingga terjadi perilaku positif. Dalam teori token ekonomi, klien akan diberikan stimulus atau rangsangan dalam bentuk penghargaan yang lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Terapi ini banyak dilakukan pada sekolah dasar sebagai upaya untuk membuat anak-anak patuh pada peraturan yang dibuat oleh sekolah ataupun guru. Terapi kedua dalam behavioris disebut dengan terapi biofeedback. Terapi biofeedback digunakan sebagai upaya untuk mempermudah klien dari kecemasan berlebih atas hal baru yang pernah dijalani. Terapi ini bisa digunakan dengan bantuan dari terapi musik, cahaya, bahkan perabotan santai untuk membuat lingkungan nyaman bagi klien agar merasa nyaman. Terapi ketiga dalam behavioris disebut terapi desensitasi sistematik, yaitu terapi atas fobia seseorang akan sesuatu yang bisa bersifat magis seperti ketakutan berlebih atas makhluk gaib. Terapi ini bertujuan untuk merasionalkan klien tentang fobianya tersebut dengan cara yang tidak mengancam dan menekankan pada cara berpikir positif tentang fobianya itu sendiri. Terapi kedua yaitu humanis, yaitu teori yang digunakan untuk menyetarakan hak setiap manusia, yang dengan kata lain adalah memanusiakan manusia. Terapi ini bertujuan agar klien dapat membuka diri tentang masalahnya kepada kita, karena dia merasa kita sama satu sama lain. Yang ketiga, terapi psikodinamik. Teori ini menyatakan bahwa pikiran sadar dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Terapi psikodinamik bertujuan untuk menafsirkan apa yang ada dalam pikiran bawah sadar klien dengan menganalisis mimpi. Hal ini dimaksudkan untuk melepaskan pikiran yang tertekan ke dalam pikiran yang lebih sadar dengan merekomendasikan cara-cara yang lebih santai dalam penanganan pikiran klien. Keempat adalah terapi kognitif. Terapi kognitif adalah terapi untuk mengetahui sesuatu dari proses belajar mengajar dan berpikir dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terapi ini juga menekankan pentingnya mempelajari apa yang terjadi setelah rangsangan tetapi sebelum reaksi. Seperti dapat memanipulasi cara berpikir seseorang menjadi berbeda. Berbeda dalam artian di sini adalah menjadi lebih baik, seperti dapat meredam kemarahan yang berlebih terhadap sesuatu. Yang kelima adalah terapi biologis. Terapi ini didasarkan pada gagasan bahwa proses berpikir ditentukan oleh sifat genetik dan hormonal otak. Demikianlah penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.